Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, akhirnya kita berjumpa kembali setelah merayakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya saya tidak sendirian. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis saya selalu bersama dengan teman saya. Hai. Hai. Aku pikir kemarin kamu tertukar dengan sapi kurban. Sebenarnya mau tertukar. Untungnya mereka tiba-tiba kaget. Kayaknya ini bukan sapi. Oh gitu ya? Iya, kerbau. Makanya kemarin tuh aku was-was, sebenarnya aku mau WA dirimu, Tik, jangan keluar rumah gitu. Aku mau kemarin tuh sudah mau minta maaf. Kenapa? Jangan sampai nanti aku disembelih aku minta maaf. Oh gitu ya, jadi karena takut disembelih baru mau minta maaf. Kalau misalnya juga. hari-hari biasa enggak. Oh enggak dong, buat dosa dulu. Enggak, begitu ajaran begitu. Siapa itu? Ajaran sesat. Tapi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Emangnya gitu. kalau Idul Adha juga harus maaf-maafan ya? Maaf-maafan dong. Oh gitu. Menurut aku pribadi. Harusnya ya. kamu yang minta maaf sama sapi karena kamu mungkin makan dagingnya. Kemarin tuh sedih loh sapinya, kebanyakan di kebaperan sapinya kemarin. Baperan gimana? Ya iyalah, kan sebelum mereka disembeli, mereka sabar ya, tenang ya, dikasih kayak gitu dulu. Ujung-ujung dikasih baper, ujung-ujung disembeli juga. Iya sih. Kamu dapat apa tuh? Iya dapat itulah. Dapat hikmahnya. Dapat segala-galanya ya. Aku nggak dapat, nggak apa-apa deh untuk orang yang membutuhkan aja. Itu kan harus memang betul-betul orang yang membutuhkan yang mendapat itu gitu. Tapi sedih kan karena kemarin yang sapi itu kan belum dinyatakan ketemu ya. Jadi kalau misalnya dapat yang mana yang hilang kemarin dibahas lagi. Iya, masih dibahas dong, masih kayaknya sedih gitu ya. Gini aja kita doakan biar sapinya ketemu pasangan gitu terus bisa melahirkan sapi-sapi yang lain gitu. Siapa tahu setelah hari esok atau hari lusanya kan masih dalam suasana kurban bisa dapat akhirnya dikurban lagi makan sapi lagi. Iya, siapa tahu tahun depan gitu kan sapinya balik ke kota udah bawa anak istri gitu. Wah, itu sapi hebat ya. Tapi kalau kemarin tuh banyak keunikannya dari saat Idul Adha, ada yang istilahnya dari yang aku baca di media sosial ada yang istilahnya tidak seperti hari-hari sebelumnya begitu. Hari Idul Adha yang biasanya banyak sapinya, tapi kalau sekarang tidak gitu. Oh, jadi di Nunukan nggak banyak sapinya ya? Ya, maksudnya yang kurban sapi yang kurban. Gitu. Seperti di masjid dekat rumah itu nggak terlalu gitu. Nggak terlalu banyak. Iya, biasanya kalau kemarin tuh kan sampai ada 4 atau 3 ekor sapi, 5 begitu. Ya soalnya kamu nggak kurban sih. Aku kan yang mau dikurbankan kemarin. Tapi tentunya untungnya salah kemarin. Oh, ya. Untunglah ya. Kalau enggak aku pasti sendirian hari ini siaran. Jangan dong. Tadi aku harap-harap cemas sebenarnya tadi kok belum datang ya ini aku anak ya. Aku bikin kejutan. Oh gitu ya. Pasti menunggu kemana ya, disuruh sebelah atau belum? Sebenarnya aku nggak terkejut kalau nggak bawa makanan. Aku tuh hanya terkejut kalau misalnya ada makanan, misalnya kontrol, misalnya kamu bawa. Penjual kali ya. Tapi kalau menurut kamu, kalau hari-hari kemarin tempat kamu banyak nggak sapinya? Banyak kok, banyak. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang aku lihat. Kalau di daerahku ya, di Antasari situ. Terus makanan favoritnya saat Idul Adha kemarin apa nih yang dimasak? Kemarin tetap pentolan lingkar. Hampir sama, saya juga ceplok telur ya. Nah, tapi Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyebut bahwa Hari Raya Idul Adha kemarin menjadi momen untuk introspeksi diri gitu, Tika. Betul, yang mau introspeksi diri silakan. Oh, sama-sama ya. Karena kemarin kan kita mengenang kembali keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang rela mengorbankan Ismail, anaknya yang begitu dia sayangi setelah sekian lama menanti-nantikan kehadiran seorang anak. Setelah anaknya lahir besar disuruh dikurbankan. Iya, tapi kan sama juga, maksudnya bedanya kejadian yang kalau yang sekarang gitu Syah, kan ada tuh yang sapinya hilang gitu kan. Nah kalau yang sapinya hilang nih kayaknya keikhlasan juga, pengorbanan untuk dia gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya kan Nabi Ibrahim itu tidak diminta
oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tapi sebenarnya pada hakikatnya secara tersirat Allah tuh menginginkan bahwa Nabi Ibrahim tuh merelakan rasa kepemilikannya karena Betul. semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Iya, seperti itu kan. Cara kita mengikhlaskan diri kita begitu kan kepada orang yang kita sangat sayangi, kepada orang yang tentunya kita istilahnya kayak melepas itu sangat berat gitu. Jadi bagaimana mengikhlaskan seperti itu begitu. Betul, aku jadi ingat sama quote yang pernah ditulis oleh orang tapi nggak tahu siapa. Katanya setiap kita ini adalah Ibrahim dan kita punya Ismail, entah itu harta kita, anak kita, keluarga kita, Iya. ego kita dan lain-lain yang harus kita ikhlaskan gitu. Betul. Dari segi itu juga bagaimana setiap manusia tuh belajar untuk mengikhlaskan sesuatu begitu. Pasti kan memang menurut kita susah sih karena mungkin orang yang merasakan itu belum tentu bilang sama dengan omongan orang. Kamu bisa ikhlas nggak? Gitu. Betul. Nah, terus disuruh ikhlas juga nih karena ada beberapa harga komoditi yang masih mahal. Masih mahal sampai saat ini begitu. Harganya nggak turun-turun meskipun Lebaran udah lewat gitu ya. Malah Apalagi makin naik. kabarnya nih bensin nih bakalan naik juga ya. Iya. Dan harusnya kalau semua ikut naik, sudah listrik ikut naik, meskipun itu bukan yang subsidi, begitu kan dampaknya juga besar untuk kita begitu. Diam, Oh, ikhlas. 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 Ngomong ikhlas gampang ya, gampang. Diam, Oh, ikhlas. dia ikhlas. Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan dan kali ini kita masih terus menginformasikan tentang perayaan Hari Raya Kurban kemarin Tika ya. Oke. Dari aku dulu ya karena Boleh. Ini tentang sapi kamu? Oh, bukan tentang sapi sih, tentang Atau keikhlasan kamu? bukan. Karena banyak yang dipotong. Apanya itu yang dipotong? Ya, banyak yang dipotong, banyak yang juga yang naik gitu. Oh, enggak. Maksudnya sapinya banyak yang dipotong, kamu mengikhlaskan gitu. Enggak lah, enggak ada urusannya itu sapi dengan aku. Kalau sapiku tadi ya. Ya, kan kita temannya sapi. Oh, Oh, enggak lah, kan kamu temannya ua yang ada di sebatik itu. beda kan? Jadi gini, jadi aku tuh pengen cerita tentang personil Satgas Marinir. Jadi mereka itu kan datang dari daerah luar dan mereka tuh menjalankan tugas di sini. Biasanya tugasnya itu 9 bulanan gitulah lebih gitu kan. Ada yang sampai setahun ya. Mereka itu harus mengikhlaskan juga jauh dari kampung halaman, Betul. jauh dari keluarga. Betul. Tapi mereka punya keluarga, yaitu Satgas anggota yang lain gitu. Dan juga masyarakat yang ada di sana. Betul. Gitu. Jadi mereka itu ternyata tetap khusyuk ya untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha dan mereka juga antusias membantu pemotongan hewan kurban Tika. Waduh, sama sih seperti kayak yang dekat rumah kan juga ada tuh. Apa itu? Tompam. Oh, tompam ya. Mereka juga antusias sih. Ya itulah Satgas juga sih. Hampir sama sih Iya, sebenarnya. tapi kalau marinir kan laut beda ya. Tapi kalau juga dari sini. Mereka Jadi, Satgas Pamtas ya. dan juga mereka sama gitu. Orang berbaur juga dengan masyarakat gitu. Iya, mungkin gak cuma Satgas, yang lainnya juga ada. Mungkin dari Betul. kepolisian, Iya, terus atau juga dokter-dokter. dari pekerja-pekerja yang lain yang jauh dari orang tuanya, termasuk kamu gitu Aku, ya. aku juga harus mengikhlaskan diri untuk Lebaran di sini di Nunukan karena cuma 1 hari gitu. Oh, soal libur, ini banyak yang protes. Kenapa sih lebarannya cuma sehari? Ya Kayak afdol aja ampun, gitu. terus gimana? Mau kita Lebaran tanggal 9 juga hari Sabtu, Iya. tanggal 10 hari Minggu. Iya, maksudnya lebarannya kan cuma afdolnya harusnya 2 hari gitu. Afdolnya ini sehari. Bu, ini cuma Lebaran kurban Bu, Iya. nggak ada tamu gitu. Tamu paling nggak sebanyak waktu Idul Fitri. Iya, gitu. Kuemu Orang aja nggak ada. Aku juga nggak ada, sibuk pada pokoknya rebut-rebutan sapi gitu. Hah? Maksudnya sibuk cari-cari sapi gitu. Oh, aku tuh sering terperangah setiap kali kamu ngomong. Hah? Soalnya nggak nyambung ya. Nah, jadi mereka ini para personil Satgas Marinir juga ikut berbaur dengan seluruh lapisan masyarakat di pelataran masjid seperti masjid yang berada di kampung halamannya sendiri saat mereka mudik Lebaran. Selain itu, ternyata ada juga personil yang bertugas untuk berjaga di sekitaran masjid. Tidak hanya
hanya personil dari Satgas Marinir aja, kemarin juga dari kepolisian. Aku kan jalan-jalan gitu ya, habis sholat Idul Adha di Antasari situ aku jalan-jalan. Mereka masih juga sempat ada ya? yang berjaga-jaga. Iya dong, harus disempatkan. Waduh. Sebenarnya aku tuh jalan-jalan pengen lihat sapi, tapi kok nggak ada sapinya yang aku temukan ya. Oh gitu. Tapi memang untuk di tahun ini banyak, maksudnya dari masjid-masjid tuh kayak mengeluh gitu, bukan mengeluh apa, kayak aduh nggak banyak ya untuk tahun ini yang berkurban gitu. Mungkin karena harga sapi juga yang mahal atau mungkin ada penyakit itu gitu. Betul. Jadi setelah melaksanakan sholat Idul Adha, personil Satgas Marinir nih bagus. Mereka yang beragama Muslim, beragama Islam menyempatkan diri untuk saling berjabatan tangan juga dengan warga di masjid untuk bersilaturahmi sembari memperkenalkan diri. Ini namanya dekat dengan masyarakat, Tika. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang belum tahu ini siapa, itu siapa gitu ya. Ini siapa itu siapa? Nah, maksudnya namanya siapa gitu. Oke, ini ada teman kita yang aneh nih. Ngajak makan di saat orang lagi siaran, gimana Ayo, sih? boleh kami ditransfer aja gitu ya. Oke deh kalau gitu, itu dia dari Satgas Marinir. Kalau kamu ada juga nggak kemarin melihat sesuatu yang unik gitu di Hari Oke. Raya Kurban? Kalau aku melihatnya, kalau kemarin nggak ada yang unik itu aja. Aku melihatnya tuh kayak banyak yang kalau tahun kemarin kan orang tuaku ikut juga sebagai panitia pemotongan kurban gitu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya nanti sore jam 4, jam 3 baru pulang. Kalau kemarin sebelum sholat zuhur sudah pulang karena cuma Sedikit ya. Cuma berapa, ada sapi, ada 1 ekor sapi, ada 2 kambing gitu. Iya, insya Allah nanti anaknya Insya itu Allah. akan mengorbankan sapi Dirinya. juga. Sapi juga ya di tahun depan insya Allah, ya, insya Allah didoakan ya. aja. Oke, kalau tadi tentang sapi, nanti infonya tentang jamaah haji kita. Oh iya, jemaah haji ini Iya. juga penting ya. Iya, karena kan istilahnya mereka ini kan yang terakhir gitu, bentar lagi akan pulang gitu. Tapi nanti informasinya ya. Iya, untuk bapaknya Tika ya, persiapkan diri aja nanti tahun depan kayaknya pulangnya sampai maghrib deh. Bapak anaknya yang kurban. Masih membahas tentang haji ya, karena ini adalah bulan haji dan baru aja kemarin lebaran haji dan mudah-mudahan kita berdua naik haji, Tika. Amin. Iya. Ya apapun yang baik-baik itu diucapkan dengan kata baik, didoakan yang baik pasti akan terkabulkan. Dan satu yang penting, ikhlas. Ikhlas. Itu susah, paling susah gitu. Itu uang ikhlas kita aja uang 2.000 hilang tuh ya gimana ya tadi kan? Makanya ikhlas itu ilmu tingkat tinggi, Iya. paling tinggi sudah. Itu kalau orang ikhlas aku jempolin banyak deh. Susah sih soalnya aku aja belajarnya belum tentu bisa begitu. Oke. Tapi kalau ini bukan tentang keikhlasan lagi ya. Ini tentang jemaah haji asal Indonesia. Kenapa mereka? Iya, kali ini lengkapi prosesi ibadah haji Calhaj Nunukan laksanakan Nafar Tasani. Calon haji, calhat kayak kurang enak disebut. Calhat gitu. Calon jemaah haji gitu. Jangan Tapi kan ini sampai sekarang- nanti tepleset jadi calo gitu. Tapi kan kalau sekarang tuh kan zamannya serba disingkat-singkat, gaul gitu ya. Gaul gitu, semuanya disingkat gitu. Iya deh. Oke. Jadi rombongan calon jamaah haji ini udah nggak singkat ya. Asal Nunukan selepas salat maghrib waktu Arab Saudi akan kembali menjalani proses lempar jumrah hari ketiga. Diberitakan sebelumnya dengan pertimbangan ada puluhan calon jamaah haji memiliki kondisi kesehatan yang beresiko tinggi dan suhu cuaca di Arab Saudi yang terbilang sangat ekstrim ya. Rombongan memutuskan mengambil prosesi lempar jumrah selama 3 hari atau disebut nafar awal. Tika, calhaj itu bukan calon jemaah haji. Mereka sudah jadi jemaah haji, tapi mereka akan menjadi haji gitu. Iya. Jadi calon haji. Calon haji, calon jemaah haji. Sebelum mereka berangkat itu baru calon jemaah haji. Setelah mereka sampai di sana calon haji.
Jadi kalau banyak yang bilang calat itu apa ya? Calon mempelai. Oke, sementara itu informasi yang diterima pusaran media dari juru bicara Kementerian Agama Kemenak, Nunukan Haji Said Abdillah, rombongan memutuskan untuk mengambil nafar tasani atau lempar jumlah selama 3 hari, selama 7 hari. Oh, selama 7 hari di Padang Arafah. Nafasanani. Sani. Aduh, kebelit ah. Dan juga untuk itu dijelaskan Syai jika para jemaah mengambil nafar awal maka sesuai jadwal hari ini merupakan hari terakhir prosesi pelemparan batu jumrah dan para jemaah akan kembali diberangkatkan oleh panitia pelaksanaan ibadah haji menuju kota Mekah. Wah, sekarang jalan-jalan dong. Iya, memang kan di sana tuh kan memang tujuannya mau jalan-jalan, napak tilas. Jadi untuk kesehatan calon haji, calon jamaah haji, calon haji. Aku calon apa ya? Asal Nunukan sendiri, Syed memastikan hingga hari ini para jemaah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, tanpa ada kendala sedikit pun ya. Seluruh jemaah asal Nunukan diketahui menjalankan ibadah dengan keadaan sehat walafiat dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh PPIH. Wah, Alhamdulillah ya, mereka sehat-sehat semua. Kalau dilihat dari fotonya tadi bukan calon jamaah haji. Calon haji. Kalau dilihat dari fotonya mereka sumringah semua, Iya, kan bentar lagi sudah jadi calon. Sebentar lagi jadi haji. Iya. Udah calon haji. Oh, berarti hari ini mereka dalam perjalanan menuju ke Mekah ya? Iya, tapi nantinya setelah pulang ada sesuatu yang unik biasanya. Apa? Paling ini aja biasanya tuh dari suku Bugis biasanya. Dari berbagai bentuk, dari baju ya gitu ya. Pasti kan ada yang unik-unik gitu ya. Aduh. Biasanya kan kalau orang Bugis itu ya, aji-aji tuh kalau pulang dari naik haji luar biasa. Setelah pulang pindah tempat gitu ya. Kalau ini kan masih putih-putih tuh. Ya, dari Balikpapan dari Tarakan menuju ke Nunukan. Bukan dari Tarakan lagi. Biasanya dari Balikpapan atau dari Jakarta menuju ke Nunukan. Udah berubah tuh penampilannya tuh. Ya, ini orang kawin atau orang haji. Tapi itulah ya adat istiadat atau mungkin bentuk mereka menyenangkan diri begitu setelah menjadi haji yang mabrur gitu. Nggak apa-apa sih mereka mau berpenampilan seperti apa juga nggak apa-apa sih. Betul. Kembali ya kepada diri masing-masing. Niatnya juga. Niatnya seseorang untuk mengenang mungkin kali ya Syah. Iya betul juga. Jadi kan pada saat itu kan mungkin ada banyak yang foto gitu ya, minta foto bareng gitu kan, apalagi sama keluarga. Itu kan jadi fotonya kan akan dipajang nanti gitu. Iya, susah loh naik haji tuh harus nunggu 20 sampai lebih dari 20 tahun. Ada kali mungkin yang 23, 22 gitu ya. Jadi tapi, ya kita maklumi kan. Iya, mereka menyenangkan diri begitu sudah akhirnya berhasil menjadi haji mabrur gitu. Mudah-mudahan ya bisa pulang dengan selamat dan kami tunggu oleh-olehnya. Kalau udah dapat.